puji Tuhan, haleluya. Jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji, menyembah Tuhan Raja yang hidup, Juru Selamat kami. Berfirman Tuhan bagi kami, luar biasa Tuhan berkenan memperdengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saya mengajak kita melihat Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan 36. Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat ini atau perikop ini hanya 3 ayat. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudara, singkat ayat ini, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan, haleluya. Gayung bersambut, Yesus menunjukkan hatinya ke kota atau satu daerah namanya Genesaret. Maka mereka atau rombongannya Tuhan Yesus menyeberang ya dan mendarat di Genesaret. Mendaratnya bukan karena terhempas perahu dari Tuhan Yesus, tidak, tapi tujuan mereka memang Genesaret. Nah, saya mau berkata begini, saudara, yakinkan Tuhan bahwa hidupmu menjadi tujuan Tuhan. Haleluya. Artinya begini, karena ada sesuatu dalam hidupmu, maka Tuhan datang ke hidupmu. Kalau tidak ada sesuatu, maka Tuhan tidak tertarik. Tuhan tertarik ke Genesaret karena ada sesuatu. Nah, sesuatu itu pastikan di dalam dirimu ada menarik perhatiannya Tuhan. Apa itu? Engkau hidup melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, pastikan dalam hidupmu Yesus tertarik dengan engkau. Apa itu ketertarikan Yesus dengan engkau? Yaitu engkau hidup melakukan firman Tuhan. Pasti Yesus tertarik. Itu sudah saya jaminin. Saya pastikan bahwa Yesus tertarik ketika engkau, kita semua jemaat, keluargaku hidup melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama, berkat yang kita terima dari ayat ini. Jadi Yesus tertarik dengan Genesaret. Pastikanlah hidupmu dapat menarik perhatiannya Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Engkau hidup melakukan firman Tuhan. Yang kedua, ayat 35. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu. Jadi yang kedua adalah orang Genesaret memastikan bahwa mereka mengenal Tuhan. Jadi yang kedua, Yesus bisa kita tarik perhatiannya kepada kita. Haleluya. Bukan saja karena kita melakukan firman Tuhan, tapi yang kedua, kita mengenal Dia. Haleluya. Saya mengenal Bapak Presiden Republik Indonesia Soeharto. Saya mengenal dia, tapi saya hanya mengenal namanya. Saya tidak mengenal apa seleranya, kesukaan warnanya, baju yang dia suka apa, apakah batik atau di luar batik. Haleluya. Jadi orang-orang Genesaret ini, mereka mengenal Tuhan bukan sebatas hanya mengenal, tapi betul-betul mereka
mereka dalam mengenal Tuhan. Nah, jemaat Tuhan pemirsa, haleluya, keluarga kami, kenallah Tuhan secara dalam. Jadi mengenal Tuhan itu, baik itu melalui transkrip atau Alkitab, itu kenallah Tuhan dengan cara bagaimana? Baca Alkitab. Setiap pagi jemaat keluarga kami pemirsa, kami ajak berdoa. Haleluya. Dengan kami berikan panduan, serial-serial panduan. Memuji, menyembah, membaca Alkitab, berdoa syafaat. Ikuti itu. Haleluya. Agar kita mengenal Tuhan. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita mengenal Dia. Nah, dari Alkitablah kita mengenal. Lalu yang kedua kita mengenal Tuhan, mengalaminya. Artinya begini, kalau kita kekurangan, kita berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan kebutuhan kita lewat pergumulan kita. Di situ kita mengenal Tuhan. Jadi pengalaman dengan Tuhan itu, baik melalui pengalaman maupun membaca Alkitab, kita mengenal Dia. Itu yang kedua. Jadi orang Genesaret itu menerima kesembuhan. Yesus tertarik hatinya untuk menyembuhkan orang-orang di sana. Haleluya. Karena mereka melakukan firman Tuhan, hidup dalam melakukan firman Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengenal. Saya mau tantang saudara yang sakit, mengenal Tuhan enggak? Atau hanya engkau sejak dari bayi, dari kandungan sudah jadi Kristen, tapi engkau tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus? Haleluya. Hanya karena kata orang. Kenallah melalui membaca Alkitab. Kenallah melalui mengalami mujizatnya. Dua pengalaman itu, dua hal itu mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan begini, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Haleluya. Jadi iman kita, haleluya, yang bertumbuh tadi melalui baca firman dan pengalaman, itu kita ceritakan ke orang. Jangan diamkan. Aku udah selamat, gak perlu cerita ke orang. Salah. Jadi supaya Yesus tertarik dengan kita, di ayat 3 itu mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu. Jadi setiap pojok daerah itu mendengar Yesus. Kenapa? Ada pemberitaan di sana. Sudahkah kampungmu engkau beritakan Yesus? Haleluya. Sudahkah keluargamu engkau beritakan Yesus? Sudahkah dunia ini engkau beritakan Yesus? Maka di dalam amanat agung Tuhan Yesus dipertegas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku jika Roh Kudus turun atas kamu di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah yang menginspirasi kami untuk menampilkan konten-konten khotbah, renungan, bahkan podcast, pujian penyembahan melalui YouTube. Karena kami tidak punya biaya sampai ke Amerika, sampai ke Jerman, sampai ke Perancis, sampai ke Belanda, sampai ke belahan bumi. Tapi dengan membeli handphone harga 2 juta, kami sudah sampai memberitakan firman. Nah, saudara memberitakan firman enggak? Beritakan kepada dirimu, kepada rohmu, kepada jiwamu. Ketika jiwamu bimbang, takut, ragu, beritakan, jiwaku, ada Yesus, jangan takut. Seperti pemazmur, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dia beritahukan. Nah, sekarang sudah beritahu enggak? Jangankan sampai ke ujung. Dirimu sendiri ketika mengalami ketakutan, menghadapi sakit penyakit, kamu sudah kasih tahu dah, jiwaku, kamu akan sembuh. Kalau ada titik itu kita sampaikan firman itu kepada jiwa kita, sakit penyakit tidak akan bisa menembus kita. Haleluya. Lalu selanjutnya, maka mereka semua orang yang sakit dibawanya. Fasilitasi. Di sini orang memfasilitas. Kenapa Yesus tertarik dengan Genesaret? Karena mereka saling melayani. Orang-orang sakit dibawa, yang sehat bawa orang sakit. Begitu toh, dilayani. Sudahkah saudara melayani? Jadi jangan iri dengan orang yang melayani, berkatnya banyak. Sementara saudara tidak mau melayani. Jangankan melayani, ke gereja saja
juga alasannya COVID. Oh, haleluya. Jadi kenapa Yesus tertarik ke Genesaret? Kenapa Yesus tertarik kepada seseorang? Yang pertama, karena Genesaret seseorang hidup dalam memuliakan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, mengenal Tuhan Yesus itu. Yang ketiga, mereka memberitakan Yesus itu. Dan yang keempat, mereka saling melayani, berlomba-lomba melayani. Kalau gereja ini, jemaat berlomba-lomba, saya yakin berlomba-lomba mereka melayani. Saya yakin gereja tidak pernah sepi, tidak pernah kekurangan. Karena berlomba-lomba jemaatnya. Kenapa gereja saat ini pandemi menurunkan jumlah orang Kristen, jumlah kehadiran gereja, bahkan mungkin gereja banyak yang kosong? Karena jemaatnya tidak memiliki jiwa melayani. Haleluya. Saat ini kita mau koreksi diri, jemaat Tuhan. Ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi mereka memohon. Mereka nggak perlu Yesus jamah kepala mereka, tapi biarlah kami yang jamah Tuhan. Kalau Tuhan yang jamah, haleluya, terlalu capek Tuhan, mungkin pikiran mereka. Biar kami yang jamah. Ini adalah tindakan iman. Bertindaklah dengan iman. Melakukan usaha bertindak dengan iman. Masuk rumah sakit bertindak dengan iman. Melayani bertindak dengan iman. Haleluya, 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 haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, menyenangkan, menyukakan, mengenal-Mu, melayani-Mu, memberitakan-Mu. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemirsa, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.